Ini pohonnya juga ya agak ini juga karena udah makan kenyang udah senang pohon mulai. Konon orang katanya ada lah gitu ya. Saya posisi waktu dulu yang anak kecil mainan uang rukun di sini nih. Oh di sini. Iya Pak situ tuh. Nih kan masih ini kan belum gini. Jadi kan ada meja dari tripek orang bang kakinya kaki dari kasur bekas itu. Saya pas lewat jalan gitu, main duit nyari. Oh. Jam 5 lah. Tapi yang paling angker di mana Pak? Sini Pak. Sini. Cuman ya sekarang karena udah dibikin gardu ya kan. Jadi agaknya diserang. Tapi dulu sempet mati loh mas, lampunya mati terus. Oh mati terus ya? Iya. Kayak ada gangguan gitu. Iya. Ini selalu mati, ini udah ada tahun lebih lah. Oh, jalanannya ini tuh jalan utama apa berarti Pak ya? Iya, ini jalan menara air. Kalau jalan menara Ketemu lagi sama kontributor Jakarta Horor sih. Iya. Ini Bapak dengan siapa namanya Pak? Sri Hartono saya. Sri Hartono. Pak Sri Hartono tuh sesepuhnya yang Ya sebenarnya Manggarai lah ya Pak. sesepuh ya enggak sih, masih ada yang Enggak. 9-10 lagi. Oh udah lama aja tinggal di sini deh Iya lama ya. Gitu. Enggak, ini Pak. Ini kan daerah nih sempet viral nih Pak. Iya. Media sosial nih katanya banyak. Mana Bang? Pulang. Jadi sempat viral nih di media sosial bahwa ini kan namanya apa jalan apa Pak? Jalan Menara Air sini. Lapangan Menara Air. Lapangan Menara kalau yang sini di kelurahan ya. Kan terkenal angker nih Pak, udah banyak banget nih Pak yang apa ya, yang upload di media sosial. Iya memang. Terkenal nih Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Kalau menurut saya pengalaman saya dari mulai punya anak dua tuh ya adalah memang kita sedangkan hobinya kita lari-lari kecil lah, muter-muter sini. Oh, muter-muter kompleks ya, gitu ya. muter kompleks sini aja. Ya sekitar 10, 15, 20 putaran lah gitu. Pak dulu udah begini gak sih Pak? Belum, ini kan renovasi nih. Dulu di sini aspalnya juga udah berapa kali ini ya di aspal ya? berapa kali tambal sulam lah artinya. Kondisinya emang udah begini Pak? Enggak, ini gudang baru. Gudang baru? Belum lama ini. Artinya gudang lama cuman atapnya baru lah. Baru Tapi kan. gudang ya Pak posisinya? Iya gudang. Ini bengkel PJK nih. Oh PJK. Iya. Oh iya. Balai Asa ini, Balai Asa. Oh yang Balai Asa ini Manggarai. Yang benerin lokomotif ya? Iya, betul sini. Yang tabrakan di dalam ya. Terus ini kelurahan juga Pak sama terus ini? Kelurahan nih belum tahun berapa ya selesai renovasi itu ya. Wah lupa ya mungkin sekitar 2018 kali ya. Yang TK itu di mana Pak? Di sana TK juga? sebelah sini, TK sebelah dulu sini. yang Pusaka Nusantara itu dulu TK itu. Oh di situ? Iya, ibu. Masih ada sekarang Pak? Enggak ganti apa itu PT Pusaka Nusantara. Ada mungkin ada kerja sama PT KAI mungkin atau kontrak atau apa itu. Oh udah ganti. Mungkin ya. Dulu TK. Dulu TK terkenal, ibu mertua saya sempat ngajar dan ya inilah apa kepala sekolah TK situ. Kepala sekolah TK. Bagus Dulu. lah Pak ya dulu. Iya, dulu bagus. SD WKA sini dulu juga muridnya banyak. Sekarang tinggal SMB-nya aja. Terus Pak katanya sering ngalamin kejadian nih, Pak di sini Pak di daerah jalan ini. Ya Gimana sih Pak ceritanya Pak? kalau kejadian sepertinya ya memang sering, tapi lain-lain orang. Kalau saya pribadi pernah ya sekitar tahun 86, 87 kalau nggak salah, saya pas lari pagi seperti tadi yang cerita. Saya pas tikungan putaran ketiga lah, pas tikungan situ. Ada bapak pakai belangkon tapi wajahnya tuh ya kalau orang Jawa bilang ganteng bersih, kalau kumisnya tipis. Ya tipis, kalau orang Jawa bilang pianyi lah gitu, pakai belangkon tapi kok pakai slop binari ada tuh. Saya panggil kayak gitu. Terus saya biasa di tanah Jawa gitu. Oh iya, dipanggil Eyang, saya bilang iya. Terus akhirnya pasti Eyang ini udah lama nyariin cucu Eyang mau ngasih nih itu cincin waktu itu gitu. Mau ngasih cincin yang dipakai nih, cincin Eyang. Waduh Eyang, mohon maaf,
saya belum bisa nerima cincin pemberian eyang. Nanti kalau saya udah siap bersedia saya akan saya terima gitu. Oh, bapak mau dikasih cincin? Iya, udah dilepas gitu. Aduh, mohon maaf Eyang, saya satu belum bisa ngerawat. Jalan saya juga terkadang masih belum bisa lurus, saya bilang gitu. Nanti kalau misalnya saya udah bersedia siap saya terima, saya akan terima entah kapanpun. Ya, akhirnya si Eyang ini bilang gitu. Saya juga nggak sempet tanya namanya, cuman hanya ya orang hidup yang penting kita temen, tinemu cuma kita 3 kalimat aja. Sambil dielus kepala saya itu di belakang sama pundak saya, ditepuk-tepuk pundak sebelah kanan. Ditepuk-tepuk itu tepuk. Terus saya lari nggak, jalan biasa melangkah 3 langkah. Saya nengok, ih kemana tadi si Eyang tadi, nggak ada gitu. Saya sempat balik jalan ke sana, bapak siapa tuh udah sepuh juga sih, orang sepuh sih tapi udah nggak ada kan. Kata Pak, lihat orang pakai belangkon kak. Saya lihat Mas tadi ngobrol sama siapa, saya lihat kok kayaknya ngobrol, tapi saya nggak lihat yang saya lihat cuma Mas sendiri, Mas Tono gitu. Berarti bapak sendiri yang ngelihat, yang lain nggak? Iya, lihat. Tapi wujudnya Orang bersih, gitu, Pak? iya, berarti teman kumisnya tipis, hidungnya mancung gitu, bersih. Terus sempet saya ceritakan sama almarhum ibu saya, gitu. Oh ya udah itu Eyang itu gitu. Kalau bahasa Sundanya karuhun, kalau kita kan karuhun. iya, kalau orang Karuhun Jawa tuh kan kayak leluhur ya. iya, itu Eyang kita gitu kata ibu saya. Leluhur situ lah ya. Itu Eyang itu, ya udah. Gimana sih gambarannya? Kumisnya tipis. Oh, itu Eyang itu gitu. Udah Eyang. Ketemu kamu ya, mau kasih cincin tapi saya nggak mau karena belum siap, saya bilang. Nolak ya, Pak. Jalan saya belum bisa lurus, saya bilang gitu. Pada saat itu saya bilang gitu. Kalau ya kejadian-kejadian yang lain, anak saya dulu kan yang perempuan tadi pernah saya cerita sama Boy. Di sini kalau lembur lebih dari jam 11 malam, bukan anak saya aja, jadi artinya digodain lah gitu. Digodainnya gimana? Digodainnya entah pintu ditutup, dikencengin dia, disterin lah, dibanting lah ya, dibanting gitu, entah apa, mungkin model bangku jatuh apa katanya. Anak saya di sini Sering ya Pak? iya, anak saya kalau kerja lembur sampai jam 2, pokoknya asal kerja lebih dari jam 11 menurut anak saya itu seperti itu digodanya. Cuman ngeliat sih bayangan, kalau ini kuntilanak lah ya, orang jalan, tapi kalau perempuan jalan kok ngambang gitu loh, kayak ya, seperti yang di film-film itu, film-film horor gitu. Anak saya cerita, terus orang besar sekali ya, kalau ini mungkin jin ya, kalau kalau bahasa sini kan jin. Jadi kalau lagi kerja gitu lebih iya kadang lewat. Teman anak saya kan, kerjaan gue belum selesai nih katanya, jangan ganggu gitu. Tapi asal lebih dari jam 11 gitu. Seperti itu ceritanya anak saya. Kuntilanak, terus genderuwo gitu. Iya, kalau enggak anak saya juga, banyak juga yang lain. Iya, pegawai-pegawai yang lain. Digodain juga, Pak? Iya. Ya seperti itu. Kalau yang mungkin kalau yang penakut ya lari. Tapi kalau yang sudah biasa ya udahlah, karena alamnya lain kok. Iya. Bagi saya pribadi juga gitu kok. Bahkan saya ada kali bangsa 2 tahunan. Saya sedang duduk yang seperti Mas tadi duduk sana, posisi saya sendiri kan, yang jaga warung udah almarhum teman kita akrab, Bapak Giwa. Saya duduk sila, saya silanya kan biasanya kalau saya sendiri kan sila, suka ngayun-ngayun gini, saya gini. Kelelawar tuh kayak yang di film-film itu, kelelawar gede sekali itu terbang di nonton TV ada tuh dulu. Ya teman-teman anak sini lah, kalau ada apaan Mas gitu. Nggak salah lihat Pak, mata saya ada kelelawar gede banget, saya bilang gitu. Terus saya kan turun sih kaki saya lihat kelelawar nangkring di seng ini, di atas seng. Habis itu, ya Mir mau lihat? Oh enggak Mas, takut. Yang lainnya takut. Berani amat Mas. Iya, lihat orang alamnya udah lain, ngapain takut gitu. Saya bilang. Saya jalan, cepet jalan. Itu badannya gini, orang ya, tapi ininya tuh kakinya tuh kelelawar. Jadi kakinya gimana sih namanya, kaki kelelawar ya? Matanya merah gitu. Ya mukanya muka kelelawar misalnya. Badannya doang? Iya, badannya kayak badan orang gitu, teman ya ada bulu-bulunya, tapi pusing-pusing bulu kelelawar gitu, coklat-coklat ya, gimana sih kayak kelelawar itu. Ya,
Saya ngeliat, udah saya cuma batin dikasih pesan almarhum ibu saya, kalau ada gitu-gitu kita ya doalah sesuai dengan keyakinan kita. Saya cuma karena saya penganut Nasrani ya Katolik, saya cuma ya Tuhan aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, saya udah gitu aja sambil. Tapi saya cuma lihat, oh begitu ternyata film tuh kenyataan ya, saya bilang gitu. Seperti ada, itu gitu. Ada, berarti memang benar-benar ada gitu. Cuma, oh seperti itu. Saya jalan nangkring di itu, di seng itu loh, di atas seng itu. Ya kayak posisi sengnya ya masih ini sengnya. Di samping pohon beringin yang tadi tuh. Gede dia. Gede orang terbangnya, saya ngeliat, wah, saya ngeliat tuh. Diem aja situ Pak dia Pak? Apaan? Ya diem pas habis terbang tuh mental tuh diem. Orang saya lihat juga dia diem, dia melihatnya. Iya gimana sih namanya, kayak kelelawar gitu. Ngeliat kiri kanan kiri kanan. Teman saya sempat lihat dia, matanya merah. Nengok kanan, nengok kiri. Tapi saya nggak ada berinding juga enggak. Saya pikir, udah saya. Tapi lama-lama hilang Pak? Setelah saya balik lagi, saya balik itu masih ada. Begitu saya pas nengok, sekitar 3 langkah lah rata-rata. Udah nggak ada, ya dia. Merinding juga enggak saya. Tapi hilang? Hilang, nggak ada. Oh, dalam hati saya, kelelawar jadi-jadian, kelelawar segede orang gitu loh. Iya, gede banget ya. Kayak yang di film itu. Tapi katanya sering ini Pak, di sini tuh sering banyak anak kecil. Anak kecil di sini, saya nemuin tadi saya sempat cerita saya. Anak kecil kayak gimana sih, Pak? Pada saat proyek sini, saya kan ya tadi saya senangnya kan olahraga pagi, jalan, kadang lari, kadang pas saya jalan itu di sini kan pas samping gang tadi jalan itu kan ada meja ya dari trilplek, meja-mejaan lah orang namanya orang proyek, iya di sini. Itu anak kecil main uang logam itu disentil gitu bunyi. Tapi saya pas lewat dari belakang ke sana, kecil saya sempat berhenti. Mainan lu kinari, saya bilang gitu. Iya. Tapi saya terus ibu-ibu dari sana 3 orang. Tungguin pak, saya dilempar aqua gelas nih. Aqua tuh udah dibolongin cuman nggak basah ibu tuh. Dilempar? Iya, dilempar pakai ini yang pas tikungan, pas depan TK itu katanya. Makanya saya dipanggil Pak. TK dilempar ke luar. Iya. Nah, masa Bu ya? Orang kali Bu kalau gelasnya ini masih ada tuh, tinggal setengah nih airnya. Padahal kosong tuh TK-nya Pak. Kosong. Setelah isinya kan dibikin PT Pusaka Nusantara ini. Sering tuh berarti anak kecil? Anak kecil, kalau saya anak kecil 2 kali. Yang pertama sebelum ada proyek ini di pojokan situ pada lari-lariannya pas gardu itu. Duduk situ. Saya banyak Pak anak kecil Pak? 4 orang yang saya lihat. 4 orang? Kalau yang pas main duit disentilin di sini 3 orang. Tapi pertama kali yang saya lihat 4. Tapi kalau di dalam TK, di dalam sekolahan sini, saya terakhir ya masih 2020 nih, bulan apa saya lupa bulannya. Itu kan suka ada yang latihan bela diri Margaluyu tuh, teman kita juga. Silat ya Pak ya? Saya pas masuk ada temen, Mas yuk lihat si Ai latihan yuk. Di mana sekolahan? Ya, saya pas baru masuk saya merinding, bentar lu, situ duluan deh, saya belakangan saya bilang. Merinding? Pas begitu saya masuk, saya tumben nih merinding Mas, situ duluan dulu. Udah saya kebiasaan saya gini aja sambil doa. Tuhan bimbing dan lindungi kami. Saya udah gitu aja, udah saya mau masuk. Anak kecil banyak amat, terbatin saya. Pas begitu saya mau duduk di bawah kayak gini ya di UPIN. Saya batin dong, saya liatin. Saya sambil nyenyum, nggak pernah saya rasa takut. Ya, ciptaan yang Maha Kuasa nih, saya bilang gitu. Begitu indah saya lihat itu. Pas saya deketin yang ngelatih itu Mas Ai kan namanya, panggilannya Ai. Mas, banyak amat bocah-bocah main gitu. Lihat Mas. Ya pas lihat aja kali masih ada itu lari-larian, saya bilang gitu. Tapi biarin aja lah, mereka kita. Iya tadi kan habis hujan kan tuh posisinya kan licin gitu. Itu tadi kita mau latihan juga. Harusnya ada aja. Nggak ada ya Pak ya? Iya. Di gedung itu nggak ada anak-anak Pak ya? Nggak ada lah, orang malam. Kalau latihan mereka kan jam 1 mulainya. Bukan sore, jadinya jam 1. Malam ya? Iya. 1 nanti sampai jam 3 lah kadang-kadang. Tapi Bapak ya tergantung. di situ banyak anak kecil? Iya, anak-anak kecil tuh. Gimana Saya pikir saya ini
apa halusinasi ya gitu, tapi saya lihat anak kecil-kecil apa main. Saya kan sempat nanya, benar mas ini saya ini kan makan kenyang tidur kenyang. Posisi saya ini sekarang ini walaupun terkadang saya suka puasa, tapi posisi saya ini saya kayak makan kenyang tidur kenyang. Kok bisa dalam hati saya gitu kan. Ya berarti mas memang bisa, ya bisa aja gitu kata si Ayu yang latih itu. Tapi banyak lagi pada main-main tuh. Iya, lari-larian gitu di teras sekolahan tuh, larian. Terus masuk ke arah lapangan itu. Ya suka buat olahraga lah, atau upacara gitu. Kan, iya katanya di sini banyak buat anak kecil sini iya, digangguin. iya. Ada suara-suara nangis anak kecil lah. Ya, ada yang cerita itu, tapi selama saya pernah lihat belum pernah ada yang denger nangis gitu loh. Hanya biasa aja lari-larian di jalan. Seperti tadi mainan uang logam, jadi sentil-sentil di meja. Ganggu sih Pak mereka Pak? Kalau saya pribadi belum pernah, tapi kadang Kalau orang-orang pernah orang dicerita, mungkin ya karena sebenarnya nggak ganggu sih, karena mereka ngelihat takut, jadi ini belum ya ada setahun lebih lah. Dulu kan suka ada yang nembak ini nih apa musang. Satu saat mereka lari tuh, udah sampai sana pucat posisi mas duduk tadi saya di situ. Tahu-tahu blok itu udah pucat, kenapa mas? Saya bilang cuma nunjuk-nunjuk aja. Ada apaan? Wah, musang. Temannya mana? Nah saya terus Mas Giwa almarhum tuh sekarang di almarhum. Mas bikinin teh hangat, jangan panas, kalau panas hangat udah bikinin hangat aja. Udah saya bikinin deh, saya bikinin. Terus mas minum dulu mas. Saya pegang terus minum dikit sih ya, 1/14 ada lah. Mas temannya masih sono ya, saya sumpah samperin. Itu senapan geletak, ketinggalin. Iya. Terus? Itu geletak situ. Mas kenapa mas? Udah jalan sana, tapi temennya bisa jalan gitu lah. Cerita apaan Mbak? Dia ada apaan? Katanya sih ngelihat musang putih. Musang putih? Iya. Padahal musang hitam semua ya Pak? Iya, putih kalau ya? di secara Nanti kan kejadian tuh? Iya, musang putih katanya. Gede? Tadinya kecil, kalau lama gede. Oh. Menurut cerita versi mereka loh ya. Kata mereka gitu? Iya. Dari Terus kecil ke duduk gede? di bidik kok malah turun gitu loh. Musang di bidik kok malah turun, tapi musang putih gitu. Versi mereka ya, dia cerita mereka sih. Di itu aja apa? Mobil tank ini katanya ada perempuan, tapi saya sendiri terkadang lewat aja loh, kalau kita nggak pikir ntar ada ini enggak. Saya iya, kadang-kadang itu kan kosong ya. Kayak ada orang ngobrol katanya. Iya, menurut versi mereka, kita juga nggak pernah ingat. Kalau waktu 17 tahun yang malam 17 Agustus lah, anak-anak kan lagi ngecat tuh ya. Ini gambar Monas, mungkin tulisan 17. Ada anak ini, RT tetangga sini kan pulang habis ngumpul Karang Taruna, perempuan 2. Pas ini saya ditakutin sama anak-anak. Awas lu, di sana ada kuntilanak tuh. Nakutin aja. Nantirin enggak pada bukan nantirin, yang mereka yang nakutin juga takut kan. Ayo santerin aja mbak, santerin sampai itu. Santerin sampai. Pas posisi di situ saya ngeliat ke atas. Siapa yang kinari lembur perempuan saya gitu. Saya jadi antara ini ya apa ngomong tuh antara sadar dan tidak. Kalau saya nganterin anak cewek 2, pas saya lihat itu merinding duluan, tapi pas ngeliat itu megang kaca gini, di kaca ini perempuan di atas ngapa tuh, ih bapak. Jadi oh iya, saya nganterin cewek ya, nganterin anak remaja, jadi oh ya, enggak ada apa-apa. Di kaca Pak? Ya di kaca atas tuh, di lantai 3 perempuan ngeliat ke kita, arah kita ke jalan gini. Ke jalan. Ya pas itu ngapain perempuan, ih bapak nakutin. Enggak, maaf nih, waduh saya jadi keceplosan ya gitu. Kalau kamu bisa lihat nengok ke atas, tapi kalau mau lo bukan, artinya bukan berani. Saya bilang bukan berani lo, kalau mau saya bilang nampakin diri di atas loh. Iya ngelihat, ini tangannya nih dua-duanya ngelihat, cuman mukanya enggak karena rambutnya ke depan gini. Jelas tuh Pak? Dia perempuan diri gitu, pakai roknya pink. Mereka orang suka ngeliat putih, tapi yang pas penglihatan saya dulu pink, warnanya pink.
Ada 2 tahun yang lalu lah mungkin, mau 3 tahun yang ini. Tapi ini Pak, kalau dari dalam gudang ini Pak, Kalau mungkin yang menurut cerita mereka ini dalam gudang ini ya gitulah lokomotif fenomenanya ya Gimana sih, Pak? macem-macem. kayak gimana sih Pak ceritanya Pak kalau ini Pak? Kalau dalam gini karena saya dulu pernah almarhum merta waktu piket dulu kan saya juga mau kemana Pak piket, saya diajak masuk, saya pernah ngeliat ya ular tapi buntung. Jalannya kan kenceng gitu, tapi saya nggak bilang bapak. Terus nyenter ngomong Jawa padahal orang Bandung. Ono apa? Enggak Pak. Oh itu udah ya jalan aja. Gitu. Saya jalan tapi ngeliat resak terus ada di gerbong-gerbong yang usang lah, udah karat-karatan, mungkin bekas tabrakan kali. Lalu tuh orang kayak orang merintih gitu, kesakitan gitu. Tapi saya pikir, bodo amat lah, alhamdulillah lain. Lagi-lagi saya seperti alhamdulillah lain. Ada suara merintih. Iya, orang merintih gitu. Aduh tolong gitu. Ya cuman saya pikir, enggak. Apa Ton? Ini di gerbong berisik Pak. Terus bene baik gitu, bapak mertua dulu bene baik terus jalan. Ya udah biarin gitu. Iya, saya ambil bahas center. Padahal saya nggak bahas center di jalannya biar karena gelap kan. Iya, gelap ya Pak. Iya, tapi menurut saya kan gelap. Lagi-lagi kalau saya prinsip saya kalau jalan udahlah kita Iya, nih udah. orang kita jalan dituntun kok ya gitu kita minta diberi jalan yang terang deh. Jadi kita jalan itu seolah-olah ya udah ini jalan ini. Kamu lewat sini, jangan lewat situ. Dan menurut kenyataan itu jalan kan kita kayak gini aja lah. Ya, bisa biasa dilewatin kan, rumput-rumput kalau bisa dilewatin kan Iya, kayak kering-kering gitu kan. Saya lewat itu. Lalu pas sampai kantor itu tadi ngeliat opo. Tadi ketemu opo Pak, harus saya cerita pasti. Atau ular buntung Pak segini, tapi kok kepalanya kayak seperti modelnya kayak ada mahkotanya, cuman sepintas lalu. Apa halusinasi saya bilang, tapi saya udah nggak saya pikirin. Ular ya nggak asik bangsa 50-60 cm kok ada gituannya, dalam hati saya ada seperti mahkota. Tapi saya udah amat lah gitu aja gitu. Lagi-lagi saya selalu gitu. Iya sih. Alamnya ada lain sama. Tapi kan dulu kan katanya gerbong Bintaro yang Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Iya, sebelah sana. Jadi Bukan yang kalau di sini, masuknya dari taruhnya kalau dari depan sini dari RW 12 ya, dari arah Pasaraya sananya. Kan ada jalan belok kiri, yang kanan Pasaraya, terus depannya ada yang jalan pertama itu ya. Itu masuk kiri RW 12 itu. Itu kan pintu balai desa ada 2 dari sini sama sana. RW 12. 2 pintu. kalau sini cuma itu aja ya Pak ya, kayak gitu-gitu ya Pak. Sebenarnya sih kalau menurut mungkin yang udah karena pengalaman saya itu seperti kelelawar tadi sebesar orang. Kalau orang yang cerita yang nembak musang ada musang putih katanya. Iya. Musang dibidik malah turun deketin seperti orang itu duduk katanya. Makanya dia itu selari ke sana. Udah dapat belum? Udah cek. Tapi memang di sini angker juga Pak, dari anak kecil, kuntilanak kayak gitu ya Pak ya. Maksudnya masih angker dulu Pak ya. Terkadang kita ini kan apa ya, kalau saya pribadi nih ya, terkadang suka ngelihat, terkadang suka enggak gitu loh. Udah saya tergantung di batin kita loh. Tapi keluarga sini sering ngalamin ya Pak ya. Sering tapi tidak semuanya lah. Tidak semuanya. Tidak semuanya Tidak ya. semua, tapi memang sering juga ada Ada. digoda gitu ya Pak. Ada tukang konon ceritanya orangnya masih dulu kan suka jadi security di sini, Pak Latif namanya. Ada orang cewek jadi TK itu pesen entah mie atau nasi goreng dulu pokoknya yang jualan gerobak. Itu nagihnya ke security itu yang nama Pak Latif itu. Pak itu suruh bayarin cewek 2 di mana di TK. Itu sekolahan kosong dia bilang gitu. Tapi dibayarin gitu. Oh, Piringnya dibawa ke dalam. iya. Jadi yang TK kosong itu ada yang pesen nasi goreng. Pesen ke situ terus minta bayarannya mah situ yang pos itu gitu. Security itu. Iya, Security yang bayarin itu Pak bingung. Latif itu katanya menurut saya. Karena saya nggak dari mereka sendiri yang cerita ke saya, bukan dari mulut ke mulut, Iya. jadi nggak tahu persis kan. Jadi Menurut cerita seperti itu katanya. Security itu
disuruh bayar sama tukang nasi goreng karena dari Iya, situ yang dibayarin pesan. tapi katanya. Dibayarin. Iya, Itu kosong Mas, nggak ada yang kosong. Iya. Tapi piringnya ada gitu loh. piringnya ada. Ada Habis, katanya. Iya, sampai dia piring saya ada 2 dibawa ke dalam. Itu nggak ada orangnya Pak, orang itu sekolahan kosong. Oh, yang bener iya. Ya udah dibayarin tapi ya malah tuh. Orangnya masih di RT. Yang mesen katanya ke siapa Pak? Cowok apa cewek? Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Iya. Kalau saya sendiri ya perempuan dulu waktu masih ya tadi saya sebenarnya cerita sama Mas itu. Saya kalau pulang awalnya suka diantar karena suka gerbangnya pada dikunci-kunci. Pak, aku pulang jalan kaki aja lah, nggak usah jauh. Ya jauh, orang kaki saya masih bisa jalan, saya bilang. Jalan yang pertama saya lihat di situ tuh perempuan di pintu pagar gitu. Saya ngeliat sih, cuman ya lagi-lagi rambutnya Ke depan. nggak bisa lihat wajahnya rata apa cakep apa jelek itu nggak bisa ngeliat, cuman berdua gitu. Itu dua cewek Pak. Kalau yang di rumah kita juga ada sih. Kalau di rumah saya di dalam rumah. Kalau itu ya perempuan ya laki nenek-nenek di rumah tuh teman kita. Ya lagi-lagi seperti yang prinsip saya alhamdulillah yang penting nggak ganggu kalau saya gitu. Iya sih. Tapi sempat teman kita orang Pondok Gede yang orang ngerti lah. Itu juga sampai ikut ke badan anak saya yang pertama itu perempuan itu. Ngikutin Pak. Sampai dikeluarin nggak mau menangis-nangis. Kalau kita kadang-kadang bisa ngeliat tuh. Saya tanya, Pak, tuh lihat tuh yang di pintu. Saya ngeliat sepintas gitu, saya pegangan kusen pintu gitu, perempuan tuh setelah dikeluarin. Jadi nunduk gitu, kalau bahasanya nangis. Udah kamu jangan masuk-masuk lagi ya, kalau kamu nakal lagi saya buang jauh, kata teman saya bilang gitu. Enggak, jangan nakal kamu. Ya, nggak mau tuh. Masuk Pak? Di badan anak saya udah lama, udah tahunan ternyata. Mau ngapain katanya Pak? Ya supaya anak saya kan punya pacar nggak jadi gitu, jadi nggak jadi nikah. Gitu ya, Pak? Iya, menurut versi teman kita ini Ayanto, kita manggilnya Ayanto lah. Ayanto. Menurut Ayanto tuh seneng jinnya. Iya, kamu, itu cewek tuh seneng sama anak saya, jadi makanya anak bapak tuh iya. Ini udah lama nih Pak, kenapa? Setiap punya pacar pasti diputusin. Saya juga nggak ngeliat. Kalau saya penglihatan saya nih anak ini kok lain, makanya saya kadang-kadang bisa ngeliat, kadang enggak, saya bilang gitu. Makanya saya tanya sama Ayanto. Terus pas itu pertama kali dia dengar ke belakang, Masya Allah, di belakang, kumaha, kan dia orang Kuningan. Iya. Wih, jurik katanya. Banyak Pak yang nempel Pak. Banyak yang di rumah, di rumah kita. Terus kita kan di bawah sih. Ngelar tikar nggak usah di sini aja. Nih di sini. Kok sini namanya anak saya kok atas. Udah kamu keluar ya, jangan ganggu sama saudara saya gitu. Kalau kamu ganggu nanti saya buang jauh kamu. Mau saya masukin dalam botol gitu, semut gitu. Terus, makanya kalau nggak mau keluar kamu. Agak lama juga ada setengah jaman tuh. Posisi saya sila nih, madep arah barat gitu. Itu kalau orang sini bilang kan jin ya, kalau orang Jawa gendruwo itu, kalau saya bilang gendruwo. Baunya udah kayak bau sampah yang diaduk-aduk itu. Saya udah pas mulai saya udah angkat tarik napas saya itu. Pas gitu. Saya berdiri, bau sampah nih, tapi sempat saya tahan tuh lama. Akhirnya saya enggak, saya mulai dulu lah, saya melek pelan-pelan tuh saya lihat. Ya ampun, yang namanya kaki kirinya di sono, kaki kanan bisa 6 meteran itu. Wah, posisi saya jangan sampai saya di bawah ininya gitu, selangkangan. Saya langsung ini dekat, enggak. Saya masih ingat teman kakak saya dulu pernah dikasih amalan kalau mau itu cabutnya bulunya, manfaatnya apa ya, situ ada permintaan bisa nanti. Enggak, orang kita manusia kok ngapain kayak gitu dulu. Tapi sempat saya baca juga tuh, hampir saya baca cabut enggak tapi akhirnya saya bodo amat, saya udah gitu. Setelah saya selesai ya 3/4 jam lah saya melek, udah nggak ada, tapi selingkup kayak gini nih dingin kayak seperti masuk dalam ruangan AC.
Dingin banget tuh, baunya bau sampah. Bau banget ya Pak? Iya, bau sampah daun-daunan gitu, bukan sampah ini ya, limbah-limbah yang rumah tangga, sampah daun gitu kalau di kampungan tuh. Sampai napas. Ya udah menah, alamnya lain. Saya belum sempat lihat wajah kalau yang itu. Iya, karena tinggi gede ya Pak? Tinggi gede, orang kaki di sana sekitar 4 meter, 5 meteran kok. Jadi gitu Bor. Kalau di sini mungkin kalau pengalaman orang-orang yang pernah titi mungkin lain-lain ya kan, ada. Kalau kita pengalaman saya itu. Iya sih. Ya, Jadi ya kalau banyak yang bilang di sini banyak anak kecil. iya, kalau anak kecil ya, karena kita pernah lihat anak kecil. Jadi ya bener ya Pak. Ya, anak kecil. Ya dulunya karena di situ RTK ya Pak. Ya, RTK dan sekolahan, di sampingnya ada bekas gerbong-gerbong reparasi gerbong. iya sini. Buat kecelakaan. Gerbong-gerbong kecelakaan, mungkin saya masih di Jawa udah ada gerbong-gerbong bekas kecelakaan ya kan. Jadi ya itu cuma share pengalaman aja ya kan, pengalaman horor ya Pak ya, Iya. penampakan, terus banyak anak kecil ya, banyak mitos ya ada di sini ya Pak ya. Terus ya kalau lo punya apa ya, punya cerita yang lain dan narasumber yang lain, komen aja ya, rekomendasi tempat lah. Pusing nyari tempat-tempat horor Pak, nyari teman-teman kayak Bapak gini, pengalaman share Iya. gitu susah Pak. Kalau kita nggak deketin awal-awal gitu susah Pak. Iya. Jadi makanya kita harus siapa tahu punya link gitu ya, narasumber siapa gitu kan, teman-teman gitu kan, di komen-komen aja Pak. Udah Bor, gitu aja Bor. Ketemu lagi dah. Ini. Cuman ya sekarang karena udah dibikin gardi Iya. jadi agaknya diserangin. Tapi dulu sempet mati loh mas, lampunya mati terus. Oh, mati terus ya. Iya. Kayak ada gangguan gitu. Iya. Ini selalu mati, ini udah ada tahun lebih lah. Oh, jalanannya ini ini tuh jalan utama apa berarti Pak ya? Iya. Jalan arah air. Kalau jalan Tuh, ini gardu Pak ya? Aduh, udah. Di sini Pak, yang pakai belangkon. Iya. Sini dia tuh. Oh, komunikasinya di mana Pak? Oh, di sini. Jam segini udah gelap sih. Apa mungkin ada sepi ya? Bapak jalan aja nggak Pak? Yang dibilang Bapak ya angker.
katanya ada cewek. Saya dia berangkat dari